Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan penyuluh dari KPP Madya 2 Bandung bersama saya Rinda Dan saya Rahma, di acara Siniar Madu Bijak Madya 2 Bandung, bincang Bincang pajak. Pajak. Oke, ini adalah siniar ke berapa kah Rahma di tahun ini? Udah lupa ya. Lima kayaknya, lima Udah Kak. kelima, wah mantap. Kali ini kita 2R lagi ya, 2R Rendang dan Rahma. Kita kali ini membahas apa nih Kak Rahma? Nah, kita mau membahas tentang surat keterangan fiskal. Biasanya wajib pajak Yeay. menyingkatnya dengan SKF SKF, ya. betul. Itu tuh biasanya dibutuhin dalam rangka apa sih, Kak Rahma, SKF itu? Ya, SKF biasanya wajib pajak kalau misalkan membutuhkannya saat Mm-mm. mau mengadakan pengadaan barang jasa. Iya, biasanya gitu ya. Biasanya. Mm-mm. Jadi kan pihak lain itu bisa minta kelengkapan SKF kan ya. Betul. Jadi untuk mengetahui gimana sih kewajiban Mm. perpajakan dia dalam Apakah rangka patuh atau tertentu, tidak gitu ya ya? biasanya menggunakan SKF ya. Mm-mm. Kemudian untuk biasanya pengajuan fasilitas non fiskal perusahaan industri atau kawasan industri tertentu. Oke, kayak kawasan ekonomi khusus gitu? Ya, itu Oh juga ya. biasanya perlu Mm-mm. ya. Atau Sama instansi-instansi instansi juga, lain, iya ya. betul betul betul. Jadi ada yang memang mensyaratkan surat keterangan fiskal ini. Makanya banyak Mm-mm. sih WP yang masih suka telepon atau datang ke KPP yang Benar-benar. menanyakan gimana sih cara untuk membuat SKF ini. Betul, dan seperti biasa ya, kita itu biasanya apa namanya podcast kita itu kenapa kita ngambil SKF pasti karena di akhir-akhir ini banyak yang datang kemudian minta tahu caranya di konteks seperti apa gitu ya. Nah, Padahal kan ya mudah sih ya Kak. ya, Maksudnya gini, kan pengajuannya itu dulu di DJP online, iya, sekarang di Cortex, cuman beda tempatnya aja. iya Sedangkan betul. untuk cara-caranya, syarat-syaratnya sama gitu ya, Iya Kak Rahma. betul. Nah, By system iya, juga gitu ya. betul, by system juga. Cuman Dan, mungkin memang perlu pembiasaan ya, ya, ada betul. beda sedikit gitu. Ya, Makanya kita bahas bersama. kita bahas sekaligus karena sudah ada terbit per 8 tahun 2025 nih, Kak Iya, Rahma. betulnya tentang layanan-layanan Ya, perpajakan gitu ya. perpajakan di mana sebelum dikonfirmasi SKF di tempat instansi yang membutuhkan itu di Hmm. kita juga akhirnya di konteks itu kayak pemenuhan itu tuh difilter karena Oh, kita langsung ke slide-nya aja kali ya. oke boleh. Oke, kita akan membahas soal eh, implementasi SKF gitu ya di Per 8 tahun 2025. 25. Kita share. Ini SKF ini dibahas di pasal-pasal awal ya, Oh, nomor satu. karena ini emang tentang itu gitu ya. Iya. Perdelapannya itu tentang layanan administrasi sih lebih tepatnya sebentar. Nah ini mengenai surat keterangan fiskal. Jadi ketentuan sebelumnya itu kan ada di Per 3 tahun 2019 tentang tata cara pemberian surat keterangan fiskal. Nah yang baru adalah Per 8 tahun 2025 Nah, di mana pemberian layanan administrasi perpajakan itu juga harus memenuhi ketentuan persyaratan yang sama dengan surat keterangan fiskal ini karena jadi kalau secara pengertian ya di pasal 1 ayat 7 di part 8 itu surat keterangan fiskal itu adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. oh iya, jadi Gitu. kepatuhannya dalam periode tertentu ya. Periode tertentu aja. Jadi mungkin memang wajib pajak bisa jadi dia mengajukan berkali-kali ya. Misalkan ada Betul. pengadaan di Januari, nggak akan bisa dipakai mungkin untuk Juni karena itu udah bisa jadi di tengah jalan itu udah ada utang Ada pajak perubahan atau lagi, gimana, iya betul. betul. Jadi Biasanya ada periode bulanan ya. sih, ya Hmm. periodenya biasanya bulanan. Oke, jadi wajib Oke, pajak harus limak nih karena kan akan sering ya ya mungkin betul. apa pengajuannya. Diajukannya di mana Kak Rahma? Oke, ini permohonannya inti untuk SKF pertama ada di portal wajib pajak ya. Portal Tentu. wajib pajak itu sekarang Yang sekarang tentunya adalah adalah Kortex Cortex. DJP ya. Iya, Kemudian laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktur Jenderal jadi pihak Pajak ketiga gitu ya ya. seperti PJP ya. Kemudian lewat kontak center kita 1 500 200 ya Oke, kering kering pajak. pajak. Kemudian dalam hal wajib pajak itu tidak bisa mengajukan melalui portal maupun halaman lain maupun kontak center. Nah, baru wajib pajak itu bisa mengajukan juga nih secara langsung ke KPP
Secara tertulis. secara tertulis, Ya. betul, atau melalui pos gitu ya, bisa dikirim juga. Betul. Gitu. Formatnya ada di Ya, per 8 jadi yang pastinya. diutamakan itu lewat online dulu. Online dulu, karena itu Mm-mm. lebih mudah, nggak usah Iya, pergi-pergi, nggak usah iya, mengeluarkan biaya gitu ya. betul. Dalam keadaan misalkan tidak bisa ternyata misalkan Ada ada error. error atau kahar Atau gimana ya. ya mungkin hal-hal tertentu Iya, yang, atau betul. misalnya butuh panduan gitu ya karena nggak Mm-mm. ngerti. Nah itu biasanya ya udah deh nggak apa-apa datang. Biasanya ketika datang ke KPP juga kita pasti arahinnya online dulu gitu Ya, ya, arah betul. line. Mandiri dulu ya, di Mm-mm. KPP pun ada layanan mandirinya. Yes, Gitu. gitu. Nah, untuk permohonannya kalau tertulis itu harus Mm-mm. tentu ditandatangani kalau misalnya orang wajib pajak orang pribadi oleh orang yang bersangkutan. Kemudian kalau wajib pajak badan itu oleh wakil ya, wakil wajib pajak badan itu adalah pengurusnya Pengurusnya. begitu. Kemudian kuasa ya, boleh oleh kuasa kalau misalkan memang kewajiban perpajakannya dikuasakan kepada orang yang memiliki surat kuasa khusus maka boleh ditandatangani oleh Yes. kuasa Setelah memenuhi tersebut. persyaratan tertentu ya untuk Ya, mendapatkan betul. surat kuasa khususnya gitu ya. Ya. Oke, nah kemudian untuk permohonannya kan diajukan secara langsung nih. Mm-mm. Ya, tadi yang disebut Kak Rahma bisa dengan kuasa wajib pajak, itu Ya. dengan bukti surat kuasa khusus. Bisa juga pegawai pajak nih, pegawai dari wajib pajak Wajib pajak. badannya maksudnya. Itu pakai kartu identitas pegawai. Tapi ini adalah bukan bukan penandatangan permohonannya ya, tapi Penyampaian penyampaian kan ini permohonannya ketika gitu. langsung disampaikan Iya, ya. jadi yang untuk huruf A dan B ini, untuk selain itu gitu, dia bisa menunjukkan dengan surat penunjukan, surat Hmm. penunjukan dari wajib pajak bahwa ini loh, saya ditugaskan untuk menyampaikan permohonan gitu, Hmm. bukan sebagai penanda tangan loh ya, yang Iya, penanda tangan yang tadi iya. syaratnya gitu ya Kak Rahma. Oke. Nah, itu untuk permohonan yang diajukan secara langsung itu harus ada dilampiri dokumen-dokumen seperti yang pertama KTP untuk orang pribadi, kemudian akta pendirian dan dokumen dukung lainnya untuk yang badan gitu kan. Kemudian biasanya juga diminta fotokopi KTP NPWP pengurus, itu juga biasanya ya. Dan tentu saja fotokopi dari SPT minimal induk dan lampiran yang memuat data pengurus itu yang bisa membuktikan wajib pajak pengurus dari wajib pajak badannya. Hmm. Walaupun bisa juga dibawakan akta pengurus ya yang Hmm. terbaru gitu. Itu dalam hal permohonan disampaikan. Secara Oh, langsung. selain melalui tempat wajib pajak terdaftar untuk yang tadi SPT itu ternyata kan. Hmm. Oke, oke. Oke, ini Soalnya untuk kalau mungkin kalau melalui KPP terdaftar kan KPP bisa langsung bisa cek ya. lihat, betul betul Hmm. betul, iya betul, berarti seperti itu ya. Jadi ini adalah lampiran yang harus dibawa. Soalnya kan kita biasanya cari yang dekat ya, dan sekarang itu Iya, males, jadi iya bisa di betul. mana Jadi semua aja. permohonan tuh bisa di semua KPP sebenarnya ya. Oke, Meskipun prosesnya itu kadang memang diteruskan gitu. Kalau betul. misalnya tidak dilakukan di KPP-nya ya berarti akan diteruskan ke KPP terdaftar. Sip, gitu. Nah, syaratnya Oke, jadi syaratnya ya untuk wajib pajak itu dapat memperoleh SKF, pertama itu wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir oke, gitu dua ya. tahun ya, Kalau misalkan sekarang 2025 nih, jadi wajib pajak harus sudah 2003 menyampaikan 2023 dan dan dua tahun ribu pajak dua ribu empat 2024 gitu ya. Kemudian untuk SPT masa PPN-nya 3 masa pajak terakhir yang sudah jadi kewajibannya gitu ya. Berarti Jadi kalau sekarang, sekarang kan bulan Juni, ya, berarti harus Mei-nya belum beres, belum Mei-nya kan jatuh masih tempo, bisa nih hari Senin nih, berarti belum belum jatuh sampai tempo Juni lah nih, ya belum jatuh sebenarnya. tempo. Nah, berarti harus sudah sampai bulan Februari, Maret, Februari, April. April. Oke, gitu Gitu. ya. Betul gitu Oke. hitungnya ya kalau untuk SPT masa PP. Oke. Nah, selanjutnya tidak punya utang pajak atau kalaupun punya utang pajak itu atas utang-utang tersebut tuh sudah mendapat izin untuk menunda atau mengangsur ya. Kalau belum lunas Iya, gitu ya. betul. Jadi ada permohonannya sendiri nih kalau misalkan wajib pajak ternyata ada utang pajak dan saya sudah dapat izin nih dari Mm-mm. eh, KPP KPP gitu ya untuk dari mengangsur atau DJP. menunda ada SK-nya Ada gitu, ada SK-nya. Jadi SK-nya. bukan hanya omong-omongan aja bahwa Pak saya ngangsur ya gitu ya. Iya, betul. Oh iya boleh, oh ya nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus Iya. ada pengajuan secara resmi ya Iya, Kak Rahma betul di ya. kontak juga itu pengajuannya, Oke. layanannya di kontak, nanti ada kapnya, baru nanti sistem pun juga akan membaca oh ini utang pajaknya tidak dihitung lagi karena Iya. udah ada kap Sudah ada angsuran. penundaan atau Ah, apa sip. gitu. Oke. Dan yang terakhir tidak sedang dalam proses Tindak ya, pidana. tidak pidana di bidang perpajakan. Apa aja sih Kak Rahmat tindak pidana Ada biasanya? bukti permulaan, Mulai kemudian penyidikan, penyidikan sama pemeriksaan, penagihan. bet bukan, udah deh, Iya, bukan. kayaknya itu. Bukber Pemeriksaan penyidikan, kayaknya ya, pemeriksaan. Oke, berarti tindak pidana tapi bukan pemeriksaan ya, tapi penagihan. Oke, sip. bukper sama penyidikan.
Ya, Ya, itu untuk tindak pidana di bidang perpajakannya. Biasanya udah secara sistem gitu ya. ya itu sih sudah Oke. sistem wajib pajak sudah ada flag itu dia Mm-mm. otomatis akan terchecklist gitu apa kali tanda silang Pemenuhan adanya pemenuhan pemenuhannya ininya itu ya. nanti sistem ya. Oke, nah ngomongin soal pemenuhan kewajiban pajak, ini kan tadi yang SKF itu kan pasal 4 ya. Nah, Mm-mm. di per 8 kita masuk ke soal per 8-nya ya. Itu tuh ada sekitar 10 atau 11 layanan gitu ya yang harus Oh, memenuhi pasal 4. Nah, oh, memenuhi pasal 4 per 8 itu bukan berarti harus memiliki surat keterangan fiskal, tapi oh, memang bisa diartikan better kalau misalnya punya SKF-nya gitu kan. Itu hmm, salah satu trigger awal bahwa oh saya ketika pelayanan berikutnya ketika saya udah punya SKF udah aman. oh, Tapi nggak harus. Nah, ya, ya, ya. jadi pemenuhan pasal 4 itu pertama memang untuk penerbitan surat keterangan fiskal itu sendiri. Mm-mm. Nah, untuk layanan-layanan lainnya yang ada di DJP itu juga harus memenuhi pasal 4 tadi yang Kak Rahma bilang yang 2 tahun Mm-mm. SPT, 3 masa PPN, PN sorry, 2 tahun SPT tahunan, 3 masa tiga SPT PPN, dan tidak tidak ada deh tunggakan pajak dan tidak ada hukuman apa bidang penyidikan tindak penyidikan di bidang pidana tindak pidana di bidang perpajakan. perpajakan. Oke, nah yang pertama itu adalah perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku untuk yang pertama kali Hmm. itu. Jadi permohonannya harus memenuhi pasal 4 yang tadi. Ah, Yang oke. kedua, penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang rupiah. Yang ketiganya, menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uangnya dolar. Gitu. Hmm. Jadi 1, 2, 3 itu. Lanjut, ada lagi layanan yang lainnya, Kak Rahma? Oke, ini untuk penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengalihan usaha bagi setiap wajib pajak badan. Mm-mm. Eh, Kemudian penilaian kembali aktiva perusahaan untuk tujuan perpajakan, Revaluasi aset ya. devaluasi aset, pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan pemungutan pihak lain, ini SKB ya, SKB SKB. PPh 23 biasanya. Kemudian pengajuan permohonan SKB PPh PPh 22 22 atas impor. impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas dan kedelapan pemberian surat keterangan bebas kepada dana pensiun. 8 ya. Hmm. Yang kesembilannya pengecualian atas kewajiban pembayaran atau pungutan pajak penghasilan yang untuk pengalihan hak atas tanah bangunan gitu ya, Ah, sama atau perjanjian pengikatan jual beli gitu. Itu hmm. kaitannya sama pengalihan hak atas tanah dan bangunan beserta perubahannya, kemudian perubahan penggantian gitu-gitu ya maksudnya. Kemudian pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan bagi badan usaha yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli di kawasan ekonomi khusus. Jadi Hmm. bedanya yang atas sama yang bawah di kawasan ekonomi khususnya ya. Yang atas pengecualian kewajiban pembayaran, yang bawah pemberian fasilitas. Yang ke-11-nya adalah penjualan atau pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di kawasan ekonomi khusus Khusus. pariwisata gitu ya, yang dilakukan oleh wajib pajak badan di mana pembeli itu nanti mengajukan SKB juga. Jadi permohonan pembebasan pemungutan PPh gitu. Oh, Jadi oke. atas 11 layanan itu harus memenuhi pasal 4 tadi, yaitu Ah, yang mirip bukan, yang pemenuhannya sama persyaratan dengan SKF gitu SKF, ya. betul Jadi gitu ya maksudnya. dengan kata lain harus SKF ya dulu lolos ya Kalau pasti ya betul, permohonan-permohonan yang itu akan lolos kalau juga. juga ya itu gampangannya ya. Oke, nah permohonannya itu kalau tidak memenuhi ketentuan ya tentu akan ditolak. Iya. Ditolak dan dikembalikan kepada wajib pajak gitu ya, Kak Rahma. Iya betul. Kalau misalkan secara sistem nih pengajuannya, maka sistem akan otomatis mengecek ya, mengecek pemenuhan kewajiban, kemudian utang pajaknya ada tindak pidana atau tidaknya. Nah, dan ada notifikasi bahwa permohonannya tersebut tidak dapat diproses Oke, gitu. ini yang ketika mengajukan melalui laman portal wajib pajak yaitu Betul, Kotex secara DJP ya. online betul. Kalau misalnya dia melakukan pengajuannya itu di eh, Halaman atau laman atau aplikasi lain ya, atau pihak ketiga gitu ya. Nah itu nanti akan berupa informasi gitu ya. Ketika memenuhi ketentuan itu ada informasi bahwa permohonan surat keterangan fiskalnya memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi syarat juga ada informasi bahwa permohonannya tidak memenuhi persyaratan. Jadi hanya berupa informasi aja gitu ya. iya betul. Oke. Kalau lewat kering pajak itu juga akan apa ya diberitahukan ya oleh petugas kering pajak bahwa diterbitkan SKF biasanya bisa di-download di email atau Ya, nanti dicek di akan email atau di masuk gitu ya. portal ya betul. Apabila tidak memenuhi
ketentuan, maka akan diinformasikan secara lisan ya bahwa Bahwa permohonan tidak dapat diproses. oke, jadi bukan ada terbit pemberitahuan penolakan ya, Iya, tapi karena emang kan itu nelfon langsung betul ya, kak ketika ini petugasnya. tidak memenuhi Iya, gitu ya, betul. boleh Dengan dipenuhi alasan dulu. ini misalkan yang tidak memenuhinya. Ya gitu ya, jadi ada pemberitahuan, jadi enggak ada penolakan, tapi kalau misalnya udah memenuhi nanti akan terbit SKF-nya gitu ya. Iya, betul. Sama juga kalau misalnya datang ke loket di unit kerja DJP ya, di KPP atau KP 2KP, ketika nanti memenuhi ketentuan akan diterbitkan secara otomatis, nanti PP dapat bukti penemuan suratnya. Kalau yang tidak Iya. memenuhi ketentuan, akan kita beritahukan bahwa Kak, maaf, ini untuk pemenuhan yang tunggakan pajak nih misal, itu Iya. belum lolos, jadi tidak bisa Jadi dikembalikan diproses sih gitu. sama Dihimbau. petugas TPT ya, Des. Yes. Sama ya, untuk pos tercatat juga seperti itu. Tapi Iya, ternyata kalau di pos tercetak, ketika tidak memenuhi ketentuan, nanti akan ada ada surat pemberitahuan. ya. Betul-betul. Ada Karena kayak nggak bisa lisan, dia iya lisan ke betul. siapa. Betul Ke juga. petugas pos kamu itu petugas posnya. Ya gitu ya. Jadi nanti khusus yang pos akan ada pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses dan akhirnya permohonan dikembalikan kepada wajib pajak. Gitu ya. Nah, berlakunya tadi udah sempat disinggung nih bahwa berlakunya itu bulanan ya Kak Rahma. Kayak yang Ah, Kak Rahma bilang periode tertentu gitu kan. ya, Nah, itu bulanan. Jadi berlaku 1 bulan sejak sejak tanggal diterbitkan. Jadi misal ngajuinnya sekarang tanggal 26 Juni. Nah, nanti berakhirnya di tanggal 25 25 Juli Juli gitu ya. ya. Kurang lebih kayak gitu. Itu aja sebenarnya ya. SKF itu nggak Iya, betul. sulit sebenarnya. Kemudian nanti kalau misalnya butuh petunjuk di konteksnya seperti apa, kawan pajak bisa akses di SID Kontak Cortex 459, C-nya besar. Nah, itu nanti kawan pajak cek di sana. Kita sudah kumpulin berbagai panduan tentang Cortex. Kalau dulu kita untuk buku panduan, video tutorial dan lain-lain itu kita uploadnya di s.id pesiap 459. Nah, khusus untuk petunjuk yang lebih detailnya di konteksnya seperti apa atas layanan-layanan seperti pemindah bukuan, pengembalian pajak yang Perjalanan tidak seharusnya sudah. tidak terutang, kemudian KSWP, SKF, dan semacamnya, termasuk validasi PPHTB, SKB, dan lain-lain, itu kami mengumpulkan dari teman-teman penyuluh lainnya, itu ada di S.ID Cortex 459 C-nya Ini besar. besar. Nanti untuk bahan podcast atau senior kali ini kita juga akan upload di podcast 459 ya. Nanti Ya, infonya kita taruh di caption supaya teman pajak bisa baca-baca dan bisa disebarluaskan publikasi informasinya ke teman-teman yang lain. oke. Seperti itu. Ya, supaya ya semuanya bisa teredukasi ya dengan berbagai Betul. apa ya, dengan berbagai media ya. Berbagai Ada yang media. mungkin sukanya baca gitu, Ada ada yang yang sukanya dengerin, dengerin gitu. ada yang ya nanti kalau saya perlu ada videonya mungkin kapan-kapan kita bikin video Video tutorial ya. tutorial yang kita masuk ke Cortex dan lain-lain tapi kita lihat nanti ya. Oke, gitu aja akan pajak kita nanti akan bertemu lagi di Madu Bijak berikutnya. Ini tanggal 26 Juni berarti nanti next kita akan ketemu kemungkinan di bulan Juli. Sampai jumpa lagi. Semoga kawan pajak sehat semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.